Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Astra Suryawan dan pada video kali ini saya akan membahas tentang simple past tense. Jadi, simple past tense adalah salah satu tense yang saya rasa penting untuk dikuasai. Jadi, dengan menguasai simple past tense, kalian akan lebih mudah untuk belajar bahasa Inggris. Oke, kita mulai saja. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah tense atau bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lampau atau masa lalu. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris dan kita ingin menyampaikannya bahwa kejadian itu terjadi di masa lalu, maka menguasai simple past tense adalah sebuah keharusan. Simple past tense itu ada rumusnya. Nah, rumus yang pertama itu yaitu adalah subject, kemudian verb 2, kemudian ditambah dengan objek. Kemudian rumus berikutnya yaitu subject ditambah to be, was atau were, kemudian ditambah objek. Nah, di video kali ini kita akan fokus saja dulu ke rumus yang pertama. Jadi, kita akan fokus ke subject plus verb 2 plus objek. Nah, mungkin kalian masih bertanya-tanya, apa sih itu subject, apa itu verb 2, dan apa itu objek? Sini saya akan menjelaskannya secara sederhana saja. Jadi, subject itu adalah pelaku atau siapa yang bertindak dalam sebuah kalimat. Oke? Kemudian, verb adalah tindakan dari subjek. Lebih tepatnya, apa sih yang dilakukan oleh pelaku dalam sebuah kalimat tersebut. Selanjutnya, ada yang namanya objek. Objek adalah yang menerima tindakan dari subjek. Saya akan memberikan contoh sederhana. Ini adalah kalimat simple past tense. I kicked the ball. I adalah subjek, yang berarti saya. Kicked adalah verb 2. Yaitu menendang, ya. Kick itu artinya menendang. Kemudian the ball itu artinya bola. Jadi saya adalah pelaku. Tindakan saya adalah menendang. Dan yang menerima tindakan saya yaitu adalah bolanya. Oke, saya harap bisa dimengerti ya tentang penjelasan ini. Nah, setelah kalian sudah mengerti tentang apa itu subjek, kemudian verb dan objek, saya akan juga jelaskan bahwa dalam bahasa Inggris itu ada 3 kata kerja. Yang pertama itu verb 1, selanjutnya verb 2, dan berikutnya verb 3. Nah, di simple past tense ini kita mempelajari yang namanya verb 2. Jadi, kata kerja masa lampau. Jadi, kata kerja ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa lampau. Dalam menguasai verb 2, ada 2 jenis. Oke. Yang pertama itu regular verb. Jadi adalah ketika kita membentuk sebuah kata kerja dalam bentuk past atau masa lampau, ada kata kerja yang mengikuti aturan. Nah, aturannya itu adalah penambahan ed. Kemudian, ada juga namanya irregular verb. Dia adalah kata kerja yang tidak mengikuti aturan, yaitu aturan penambahan ed. Nah, lebih lanjut saya akan jelaskan. Regular verb, yang tadi saya jelaskan yaitu mengikuti aturan. Dia mengikuti aturan penambahan ed pada kata kerja. Jadi, contohnya seperti ini. Listen. Listen adalah kata kerja pertama. Ketika kita ingin mengubahnya menjadi kata kerja kedua, listen itu cukup ditambahkan ed di belakangnya. Maka dia menjadi listened. Kemudian, play. Dia menjadi played. Kemudian, study. Dia menjadi studied. Call. Dia menjadi called. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita cuma menambahkan ed saja apabila kata kerja tersebut merupakan regular verb yang mengikuti aturan.
Selanjutnya, ada yang namanya irregular verb. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa irregular verb itu dia tidak mengikuti aturan penambahan ed. Jadi, mau tidak mau, irregular verb ini adalah hafalan. Jadi kita wajib mempunyai hafalan yang bagus tentang kata kerja irregular. Sebagai contoh, speak yang artinya berbicara, ini adalah kata kerja pertamanya. Lalu kita menjadikan dia kata kerja kedua, maka dia menjadi spoke. Kemudian sing yang artinya menyanyi, menjadi sang. Kemudian run yang artinya berlari menjadi ran. Run, ran. Kemudian tell yang artinya memberitahu, dia menjadi told. Nah, itu dia irregular verb. Simple past tense seperti tense-tense lain tentu saja terdiri menjadi 3 jenis kalimat. Yang pertama, kalimat positif. Kalimat positifnya seperti ini. I listened to English music. Saya mendengarkan lagu berbahasa Inggris. Ini adalah kalimat positifnya. Kemudian, ketika kita ingin menjadikan dia sebagai kalimat negatif, kita memerlukan bantuan yang namanya did. Kemudian diikuti oleh not. Oke, langsung aja ya. Perhatikan di sini. Ketika kita menambahkan did not setelah subjek di sini adalah I, maka kata kerja listened, yang kata kerja kedua itu, dia harus kita kembalikan ke bentuk awalnya, yaitu bentuk pertama atau kata kerja pertamanya, yaitu listen, tanpa penambahan ed. Oke, karena bentuk masa lampau itu sudah diwakilkan dari kata did not. Jadi, I did not listen to English music, itu artinya saya tidak mendengarkan lagu berbahasa Inggris. Dan tentu saja ini terjadi di masa lampau. Ingat, ini adalah bentuk kalimat negatifnya. Lalu, bentuk kalimat tanyanya. Nah, di bentuk kalimat tanya, kita juga memerlukan bantuan dari did. Bedanya, kita akan menaruh kata did tersebut di awal kalimat. Seperti ini. Did I listen to English music. Oke, jadi listen itu jangan ditambahkan ed ya, karena kita harus mengembalikannya ke bentuk awal. Ini adalah bagaimana kita membuat kalimat tanya. Oke, did I listen to English music? Nah, itu dia pembahasan sedikit tentang simple past tense. Kemudian, kalau kalian ingin belajar lebih, kalian bisa mencari situs wallstreetenglish.co.id atau situs yang lain. Di sini kalian akan lebih dijelaskan lagi tentang apa itu simple past tense, bagaimana bentuk regular verb-nya, kemudian bagaimana bentuk irregular verb-nya, dan lain sebagainya. Kemudian kalian perhatikan, sini saya akan berikan contohnya saja. Ada regular verb call yang artinya memanggil, ya, seperti contoh saya tadi. Kalau dia di tengah-tengah, itu kemungkinan besar adalah kata kerja keduanya. Jadi jangan sampai bingung ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa dalam bahasa Inggris cuma ada 3 kata kerja. Yang pertama verb 1 ini call, kemudian verb 2 called, kemudian yang ketiga called juga. Nah, nanti untuk pembahasan verb 1 dan verb 3 itu akan saya bahas di video-video lainnya. Jadi kita hanya akan fokus ke penggunaan kata kerja kedua. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Di sini ada kata try yang artinya mencoba. Bentuk keduanya adalah tried. Atau kata kerja keduanya adalah tried. Kemudian bentuk ketiganya yaitu tried juga. Nah, jadi sekian pembahasan tentang simple past tense. Semoga video ini bisa dimengerti dan jika ada kesalahan saya minta maaf dan saya rasa sekian. Jangan lupa klik like, share dan tentu saja subscribe pada channel saya dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. See you again. Bye bye.